Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9, siswa-siswi SMP Satap Negeri 1 Mautong yang Ibu banggakan, kita jumpa lagi pada kali ini di pembelajaran yang ketiga, masih pada pokok bahasan yang sama, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Nah, sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian tentunya mudah-mudahan sehat selalu ya? Nah, bagaimana? Apakah siap untuk mengikuti pelajaran? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, fase-fase yang akan dialami oleh manusia di kehidupan di akhirat. Yang kedua, dalil tentang balasan amalan manusia di akhirat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana balasan amalan yang dilakukan oleh manusia di akhirat. Tentunya berkaitan dengan amal baik dan amal buruk yang sudah dikerjakan oleh manusia semasa hidup. Yang keempat, kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir bagi kehidupan kita. Baik, untuk sub pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang fase-fase yang akan dialami oleh manusia setelah ia meninggal dunia. Yang pertama, setelah manusia meninggal dunia, maka dia akan melalui yang namanya alam barzah atau yang disebut dengan alam kubur. Nah, dalam alam kubur ini, ya, manusia akan diberikan gambaran tentang akhir kehidupannya. Tentunya ini berkaitan dengan amalannya semasa ia hidup. Jika dia adalah orang yang soleh, maka di dalam kubur dia akan mendapatkan kenikmatan. Namun, jika dia orang yang berdosa, maka di dalam kubur dia akan mendapatkan siksa alam kubur. Fase yang kedua ialah yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Jadi, setelah manusia mengalami yang namanya alam barzah, suatu saat dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Fase yang ketiga setelah manusia dibangkitkan ialah dia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Pada fase yang keempat yakni yaumul mizan, manusia akan melalui fase ini. Mizan artinya timbangan, artinya di mana amalan yang telah dikerjakan oleh manusia semasa hidup akan ditimbang. Ya, setelah manusia ditimbang amalannya, maka dia akan dihisab atau diputuskan. Jadi di sini ya manusia akan diputuskan apakah dia akan masuk neraka ataukah dia akan masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir adalah setelah manusia menerima keputusannya, ya, apakah dia masuk surga atau neraka, maka manusia akan menerima apa yang telah dikerjakannya selama ini, yakni surga atau neraka. Inilah akhir kehidupan yang kekal dan abadi bagi manusia, yaitu berujung pada surga dan neraka. Fase yang terakhir yaitu surga dan neraka. Orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang yang timbangan amal buruknya lebih berat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, mengenai balasan amal perbuatan manusia di akhirat yang dikerjakan oleh manusia semasa hidup, Allah telah berfirman dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan amalan kebaikan walaupun seberat zarah atau sebiji sawi, maka Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan keburukan walaupun seberat zarah, maka Allah juga akan membalasnya. Nah, pembahasan berikutnya yaitu tentang pembalasan manusia di akhirat. Yang pertama tentang surga, di mana surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah mengerjakan amalan kebaikan semasa hidup di dunia. Jadi orang-orang yang mengerjakan kebaikan semasa hidup di dunia, maka Allah balas dengan kenikmatan yaitu surga. Nah, Allah telah menciptakan bermacam-macam surga bagi orang-orang mukmin atau orang-orang yang mengerjakan amalan kebaikan. Di antaranya yaitu surga Firdaus, surga Aden, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darussalam, surga Darul Muqamah, surga Maqamul Amin,
serta surga khuldi. Yang berikutnya adalah neraka, di mana neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang-orang yang mengerjakan amalan buruk semasa hidup di dunia. Nah, mengenai neraka ini Allah menciptakan bermacam-macam neraka, yakni neraka jahanam, neraka laudo, neraka hutomah, neraka sair, neraka jahim, neraka hawiyah, dan neraka zamharir. Nah, pada pokok bahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi, beriman kepada hari akhir ini memiliki manfaat yang sangat baik bagi diri kita. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian dapat menumbuhkan semangat belajar dan berkarya, mempererat tali silaturahmi, dan dapat meningkatkan semangat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Nah, tentunya masih banyak lagi manfaat yang dapat kita peroleh dengan mengimani hari akhir. Demikianlah pembahasan singkat materi pada pertemuan kali ini. Untuk bagi yang belum jelas, silahkan ditanyakan atau silahkan bertanya. Dan untuk lebih memahami materi yang kita bahas pada hari ini, maka kalian dapat mengerjakan tugas yang tersedia pada lembar kerja peserta didik, di mana tiap-tiap kelompok memiliki tugas yang berbeda. Kelompok pertama, dia akan mencari atau mendeskripsikan tentang fase-fase kehidupan manusia. Kelompok kedua, dia akan mendeskripsikan tentang surga bagi orang-orang yang melakukan amal baik. Kelompok ketiga, dia akan mendeskripsikan mengenai neraka bagi mengerjakan amal buruk. Dan kelompok terakhir akan menjelaskan hikmah atau manfaat beriman kepada hari akhir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.